Pemirsa Intens Investigasi. Dalam jumpa pers yang digelar pada Jumat pekan lalu, selain membongkar kronologis awal perkenalan hingga perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana juga mengaku telah melayangkan somasi kepada Ridwan Kamil. Somasi pun dilayangkan kubu Lisa kepada mantan gubernur Jawa Barat itu dengan tujuan agar terjadi kesepakatan untuk duduk bersama menyelesaikan masalah di antara keduanya. Pihak Ridwan Kamil sendiri langsung menanggapi soal somasi yang dilayangkan oleh kubu Lisa Mariana. Pasca kabar perselingkuhan itu pun akhirnya viral. Melalui kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar-Butar, kubu Ridwan Kamil pun juga mengakui jika pihaknya sudah menerima somasi tersebut. Namun, Muslim menyebut belum melihat isi dari somasi yang dilayangkan Lisa. Lantas seperti apa respon kubu Ridwan Kamil terkait somasi dari Lisa Mariana? Seperti apa pula aksi Ayu Aulia yang membongkar kebohongan Lisa yang mengaku mempunyai anak dari Ridwan Kamil? Dan seperti apa tanggapan Deoli Payumara terkait somasi yang dilayangkan Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selain muncul ke publik dengan sederet bukti yang menunjukkan dirinya memiliki hubungan terlarang dengan Ridwan Kamil, kubu Lisa Mariana juga menegaskan jika mereka sudah melayangkan somasi kepada Ridwan Kamil. Keberadaan somasi ini pun dibenarkan oleh kubu Ridwan Kamil yang diwakili oleh kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar. Lantas, bagaimanakah reaksi kubu Ridwan Kamil terkait somasi serta sederet tuduhan yang telah dilontarkan oleh kubu seteru mereka? Dan seperti apa pula support yang didapat oleh Kang Emil dari Ibu Cinta? Kemarin saya terima somasinya dari kantor hukumnya Pak Ibu LM ya. Namun saya belum lihat isinya apa. Jadi kami pelajari dulu isinya apa. Ya nanti kami cek isinya apa. Ya kalau ya kita lihat pelajari, ya kan kita pelajari dulu, kita diskusikan. Ya itu nanti kita lihat nanti isinya apa. Tapi memang kami terima. Ya namanya somasi kami hormatin sebagai bagian dari proses hukum barangkali. Ya kan kita juga nggak bisa larang bang orang mensomasi karena hak setiap orang untuk mensomasi. Siapapun berhak untuk mensomasi. Nah kami belum bisa lihat isinya apa isi somasinya. Itu satu. Terkait dengan anak, pengakuan hak anak kan ada ranahnya. Apa itu ranahnya? Ya, pengadilan. Ajukan ke pengadilan. Kan begitu. Jangan omon-omon, jangan publikasi ke media, penggiringan opini. Masyarakat ini semua ini kan teman-teman ingin kepastian hukum tuh, ingin kejelasan. Masyarakat juga ingin tahu kejelasan hukumnya seperti apa. Semua ada konsekuensi hukumnya. Pak Ridwan Kamil siap dengan semua konsekuensi hukum yang itu memang harus dihormati. Kita lihat isi somasinya. Saya nggak bisa berandai-andai, tetapi kembali lagi saya lihat apa isi somasinya. Karena saya belum baca, saya belum bisa menyampaikan statement. Yang namanya ujian pasti ada selesainya. Saya yakin badai pasti berlalu. Tidak berhenti sampai di situ saja. Kubu Ridwan Kamil juga mempertanyakan tuntutan nafkah yang diajukan oleh Lisa Mariana, terutama terkait klaim bahwa ia memiliki anak dari Ridwan Kamil. Karena seharusnya bukti-bukti tersebut dibuktikan di pengadilan dan bukan diumbar melalui media. Benarkah jika semua tudingan itu tidaklah benar? Kubu Ridwan Kamil siap menyeret Lisa Mariana ke jalur hukum. Tentunya kami baca, kami lihat
di media konversi persnya. Di dalam konversi ini kan yang diciptakan, yang dibuatkan narasi yang disampaikan A sampai Z. Bahkan ada narasi yang disampaikan LM ingin nafkah dari RK dan anaknya. Pertanyaan saya sederhana, LM siapa? Bahasa Betawinya, ente siapa? Kok mau dinafkahi? Kan gitu toh? Nah, terkait dengan anak, kan sudah disampaikan bahwa mereka yang mengklaim dirinya memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil, sekarang ya tinggal buktikan secara hukum. Ada ajas hukum, actori incumbit probatio. Apa itu? Siapa yang mendalilkan sesuatu, menuduh sesuatu, dialah harus buktikan. Kan sekali lagi bukti itu disampaikan, kalau bukti yang berkekuatan hukum disampaikan ke pengadilan, bukan ke media. Pertanyaan saya, kalau disampaikan ke pengadilan, ke media berkekuatan hukum, enggak, kan enggak ada bernilai. Ya kalau kami anggap, ya silakan saja, itu hak dia untuk menyampaikan ya. Tapi kami hanya mengingatkan, segala sesuatunya yang punya fitnah dan pencemaran baik ada konsekuensi hukumnya. Ya harus buktikan gitu loh. Apa salurannya? Hukum. Emang ada saluran lain? Kagak ada. Media itu hanya menyampaikan, tapi benar atau salah kembali kepada hukum. Makanya lebih bermartabat, lebih dihormatin kalau LM melakukan langkah-langkah hukum, bukan umbar-umbar. Pertanyaan saya, yang diumbar apa? Itu kan aibnya dirinya sendiri. Kalau aib diumbar-umbar, kita ini bukan negara gosip-gosip, kita ini negara besar. Kenapa harus ngumbar-ngumbar aib sendiri gitu loh? Kan malu untuk dirinya sendiri lah gitu loh. Saya nggak tahu apa motifnya, tapi biarkan masyarakat yang menilai motifnya apa. Tolong dibuktikan. Kembali lagi, makanya saya selaku pengacara Pak Ridwan Kamil tidak menanggapi gosip. Kenapa? Gosip makin digosok makin sip. Kami pengacara hanya menanggapi di pengadilan. Jadi kalau disampaikan narasi-narasi begitu, ya tataran itu bagi kami tataran gosip. Ya, gosip yang disampaikannya kepada media, kepada publik, ya dia harus bertanggungjawabkan kelak. Nanti kita akan sampaikan. Yang pasti nama baik Pak Ridwan Kamil tercemar itu udah pasti. Kenapa? Karena ada tuduhan sepihak yang tentu dia harus buktikan. Nah, ya kami akan sampaikan kepada teman-teman media sebagai bentuk transparansi ke depan nantinya. Sementara itu, bersamaan dengan jumpa pers yang digelarnya pada Jumat pekan lalu, kuasa hukum Lisa Mariana sudah melayangkan somasi kepada Ridwan Kamil yang telah diterima oleh kubu seteru mereka. Somasi itu berisi ajakan agar pihak Ridwan Kamil pun duduk bersama mencari solusi dari permasalahan ini lewat jalur mediasi, agar kasus ini pun tidak berkembang dan tidak menjadi bola liar. Lantas, bagaimanakah kronologis pertemuan pertama Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil hingga berujung sebuah hubungan layaknya orang berpacaran? Jika pertemuan atau somasi itu deadlock ataupun tidak tercapai kesepakatan, maka ya kami akan melakukan upaya hukum, baik itu perdata, baik itu pidana, sesuai dengan aturan yang ada. Per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat somasi yang di dalamnya memuat undangan untuk kita duduk bersama. Dalam artian kita menyambut baik statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana. Hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK. Karena kita antar langsung. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Dari bulan Mei
Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu, di Windam Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan selayaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian. Menjadi sosok yang begitu disorot pasca mengumbar perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil, Lisa pun akhirnya mengurai awal pertemuannya dengan Ridwan Kamil. Pertemuan pertama mereka terjadi di Palembang pada 2 Juli 2021 yang berlanjut dengan hubungan terlarang yang mereka jalani. Yang mengejutkan, hanya selang 2 minggu dari pertemuan panas mereka di kota Palembang, Lisa Mariana pun akhirnya hamil. Benarkah kabar kehamilan itu pun membuat Ridwan Kamil perlahan mulai menjauh? Dan benarkah juga Ridwan Kamil pun sempat meminta Lisa Mariana untuk menggugurkan kandungannya sambil menyerahkan uang 100 juta rupiah? Dan apa yang menyulut Lisa Mariana untuk membongkar kasus ini ke publik? Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil, dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Kan saya telepon di shop, katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akan telepon. Dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang, Lisa ini kan masih muda, lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Itu janji manisnya. Sekarang Mbak mintanya gimana? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang sekitar 100 juta. Dia menjauh ini karena saya bilang hamil begitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan. 100% yakin. Karena Bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Kenapa baru sekarang terblow up? Pertama karena terputusnya komunikasi selama 8 bulan. Dan kalau dari klien kami tidak ada niat jahat sekalipun untuk menghancurkan citra dari Pak RK sendiri. Tapi permasalahannya karena adalah sebagai komitmen laki-laki, berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Takut jangan berbuat jangan takut. Berbeda dari respon kubu Ridwan Kamil terkait somasi yang dilayangkan kubu Lisa Mariana. Lalu seperti apa pula aksi Ayu Aulia yang membongkar sederet kebohongan Lisa Mariana, termasuk pengakuan memiliki anak dari Ridwan Kamil. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah langkah Lisa Mariana yang kian berani membongkar hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil ke publik,
Ayu Aulia justru membongkar dugaan kebohongan Lisa Mariana, khususnya terkait pengakuan Lisa yang memiliki anak dari Ridwan Kamil. Ya, menurut Ayu Aulia, sederet kebohongan Lisa, di antaranya soal pengakuan jika anaknya lahir secara prematur, serta jati diri ayah si anak yang berubah-ubah. Ayu bahkan menunjukkan bukti-buktinya jika anak tersebut bukan anak dari Ridwan Kamil. Apalagi awalnya Lisa pun sempat menyebutkan jika anaknya itu adalah anak dari seseorang yang bernama Irfin, namun kemudian berubah menjadi anak dari Ridwan Kamil. Ayu pun menyimpulkan bahwa Lisa berbohong mengenai semua itu. Lantas, seperti apakah kronologis awal pertemuan Lisa dengan Ridwan Kamil yang diklaim oleh Lisa difasilitasi oleh Ayu Aulia? Saya sudah jelaskan di awal, saya kenal beliau di 23 Mei di salah satu kafe di Bilangan, Jakarta Selatan gitu ya. Lalu satu lagi yang perlu saya sampaikan, saya tidak pernah memperkenalkan dan beliau sendiri yang men-DM dari awal step, dan saya tidak pernah berubah karena saya mempunyai bukti. Jadi tolong lain kali kalau memang kau siap untuk berbicara, lampirkan bukti yang seperti saya. Dugaan saya mungkin ada banyak kebohongan yang beliau tidak bisa sampaikan. Karena apa? Karena tidak adanya bukti kan. Nah, makanya saya bilang alangkah baiknya jikalau sebelum preskon, ini saran saya untuk beliau di kemudian hari jikalau beliau mau memberikan preskon kembali, tolong seproper mungkin. Cari bukti, cari semua fakta yang ada. Jadi ketika press conference yang terjadi, semuanya itu jelas dan gamblang dan transparansi, tidak adanya dibuat-buat. Iya, saya sempat lihat. Silahkan ya, kalau dia memang nuduh sedemikian, silahkan upayakan upaya hukum aja. Pengakuan Mbak LM sendiri adalah 36 weeks, yang dimana kalau saya searching orang awam itu adalah tidak prematur, dan 3,6 kg itu bukan bayi prematur. Dan saya punya bukti bahwasannya beliau menggendong bayinya dan tanpa inkubator. Beberapa waktu setelah pernyataan LM terkait bahwa RK memiliki anak dari hubungan dengan dirinya, komentar muncul dalam salah satu postingan akun Instagram yang mempertanyakan atau anak dari seorang yang berkomentar tersebut. Laki-laki tersebut bernama Rosalino, nama asli kita samarkan saja. Ya, ini saya sudah investigasi, ya, karena ini dia sudah ada komentar di satu akun. Kata lu, saya anak gue mana yang benar, Ca itu adalah LM, ya. Oke, ini adalah bukti dari handphone yang saya samarkan laki-laki tersebut. Setelah mengetahui komentar tersebut, LM menghubungi laki-laki tersebut dan LM menyuruh untuk menghapus komentar tersebut. Tetapi hingga hari komentar tersebut tidak juga dihapus oleh orang tersebut karena merasa bahwa anak tersebut memang anaknya sesuai pengakuan LM pada dirinya pada sekitar bulan Mei 2021 bahwa LM hamil oleh dirinya, diduga ya. Dan LM kembali menyangkalnya. Dari sini juga terlihat pada bulan 25 November 2024, laki-laki tersebut selalu menanyakan kabar dan perkembangan dari anak tersebut. Silakan lihat di sini. Jadi Irfin itu, saya nggak tahu ya, saya nggak kenal. Maaf ya Irfin, dibawa-bawa namanya di sini ya. Saya minta maaf dulu. Ini kan baru diduga ya bahwa dia hamil, kan pengakuan Mbak LM kepada teman dekatnya ya. Jadi Irfin ini adalah satu orang laki-laki di mana mungkin sudah menjalin asmara dan oleh LM, dan di mana pada tanggal 10 Juli LM sendiri menyatakan dirinya itu sedang hamil anak Irfin, ya kan?
Jadi saya tidak bisa memastikan apakah Irvin atau si Rosalino tadi gitu. Menurut saya ada 2 nama. Ya menurut saya kenapa tidak dites DNA saja, atau ketiganya dengan bapak sendiri tes DNA saja, 3-tiganya. Mana yang cocok? Di sini saya tidak ada di pihak manapun, tapi rasanya saya geram dengan kebohongan. Itu aja sih. Jujurlah pada diri sendiri, berbenah diri. Karena apa? Ketika kamu berbenah diri, akan damai hati kamu, akan damai hidup kamu, akan damai segalanya. Itu sih ya. Ayu Aulia pun menegaskan, jika langkahnya membongkar semua bukti serta kebohongan Lisa Mariana, lantaran ia pun mulai diserang secara personal oleh Lisa Mariana. Ayu pun menegaskan jika ia tidak pernah memperkenalkan Lisa kepada Ridwan Kamil. Ayu pun membantah keras tuduhan sebagai mucikari, sekaligus menantang Lisa Mariana agar menunjukkan bukti-buktinya. Ayu Aulia bahkan mengaku siap menerima hukuman jika memang semua tuduhan miring yang diarahkan kepadanya terbukti benar. Saya manusia biasa, saya pasti tidak punya perlindungan hukum, tidak. Saya bukan orang yang kebal hukum, tapi saya hanya memberikan kebenaran. Jikalau suatu hari nanti ada upaya hukum dari pihak LM, silahkan berikan kepada saya kalau memang itu tidak benar adanya. Ya, jadi di sini kenapa saya berani? Karena saya memang dari awal motivasi saya membeberkan kebenaran. Ya, tapi kenapa beliau selalu ke personal saya terus? Ayu Anianti Aulia sebagai mucikari. Saya sebagai Ayu Anianti Aulia dengan mengurangi rasa hormat, silahkan buktikan dan tunjukkan bukti-buktinya kalau memang saya seorang mucikari dan saya siap mendapatkan hukuman jika memang itu benar adanya. Tegas ya, jelas ya. Dan tolong Mbak LL, jika ada yang berbohong, kita sudah melakukan upaya hukum dan saya independen, saya wanita yang luar biasa, mungkin dibilang berani, untuk speak up ini saja berani. Jadi silahkan Anda lampirkan bukti-bukti. Kalau nggak ada bukti cuma ngomong doang, semua orang juga bisa. Saya makan karena saya ada berada di satu organisasi. Lalu saya berkomunikasi melalui video call yang dimana itu ada di restoran. Mungkin Mbak Ellen ini termotivasi untuk mendm beliau seperti itu. Ketawa aja pertama, kedua kalau masalah hukumnya saya mungkin tidak begitu paham karena saya punya kuasa hukum di sini, ada Mas Herdian Saksono. Dan juga kan ada Mas Doni Manurung yang tadi sudah Mas Doni sudah jelaskan, tapi mungkin Mas Herdian Saksono bisa menjelaskan lebih rinci. Tapi ini saya jawab dulu, karena tuduhan harus berdasarkan bukti dan fakta yang jelas. Kalau tidak adanya itu akan gugur dengan sendirinya ya Bang. Dari aksi Ayu Aulia yang membongkar sederet kebohongan Lisa Mariana, termasuk mengaku mempunyai anak dari Ridwan Kamil. Lantas, seperti apakah tanggapan Deoli Payumara terkait somasi yang dilayangkan Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di mata pengacara Deoli Payumara,
Jika hubungan antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil dilandasi sebagai hubungan suka sama suka sebagai dua orang dewasa yang tidak terikat dalam pernikahan, maka sebenarnya hubungan mereka pun tidak sah secara hukum. Dalam artian, Lisa Mariana sama sekali tidak memiliki hak untuk menuntut secara hukum atas hubungan suka sama suka tersebut, termasuk dengan mensomasi Ridwan Kamil. Namun, lantaran dari hubungan tersebut, menurut pihak Lisa membuahkan anak, maka yang dituntut Lisa pada saat ini pun adalah hak hukum si anak, yang diwakili oleh Lisa Mariana sebagai walinya ataupun ibu dari si anak. Lantas, bagaimanakah jika kasus ini pada akhirnya berujung pada laporan Lisa Mariana ke pihak kepolisian? Akankah Ridwan Kamil bisa terus mengelak? Jadi si Lisa ini kan press conference dan menyatakan 100% menyatakan bahwasannya anak yang lahir itu adalah hasil dari anak Ridwan Kamil. Artinya kalau Lisa menyampaikan 100%, berarti memang keyakinannya 100%. Berarti memang dia menyatakan tidak ada laki-laki yang lain yang menyentuh dia selain Ridwan Kamil. Karena kata 100% berarti bahwasanya hanya Ridwan Kamil lah yang naruh benih. Tapi ini kan katanya Lisa, belum dikonfrontir dengan Ridwan Kamil. Jadi somasi dalam hukum itu adalah teguran hukum kepada seseorang supaya melakukan tanggung jawab secara hukum, kan begitu, pertanggungjawaban secara hukum. Jadi somasi itu demikian. Nah, Lisa dan Ridwan Kamil ini kalaupun mereka terjadi hubungan orang dewasa, sebenarnya hubungan ini kan tidak sah secara hukum ya. Jadi landasannya memang tidak sah, tapi ini terjadi hubungan ini. Nah, Lisa potensi menuntut Ridwan Kamil dalam konteks Lisanya sendiri agak sulit, terkecuali seorang Lisa ini kemudian pernah diancam atau dijanjikan macam-macam atau ditipu mentah-mentah oleh seorang Ridwan Kamil sehingga Lisa kemudian punya hak untuk melakukan langkah-langkah hukum. Ini kan kemungkinan dasarnya suka sama suka. Sukanya dalam konteks apa kita nggak tahu. Seorang Ridwan Kamil menyukai si Lisa, apa yang disukain kan? Lisa menyukai seorang Ridwan Kamil, konteksnya apa kita juga nggak tahu. Tapi ini tampaknya dasarnya suka sama suka, artinya tidak di bawah ancaman. Berarti ini adalah hubungan ilegal yang dasarnya adalah suka sama suka. Jadi bukan dasarnya dasar pernikahan, tapi suka sama suka saja. Suka sama suka ini bagaimana menuntutnya? Jawabannya tidak bisa dituntut begitu, kecuali ada anak. Nah, sekarang ada anak. Anak ini kan sifatnya netral. Anak lahir ini kan bukan kesalahan anak ini kan. Nah, anak ini punya hak hukum sebagai subjek hukum ketika dia lahir. Subjek hukum yang memang belum dianggap sebagai orang dewasa, tapi sebagai manusia dia adalah subjek hukum tersendiri kan. Dia juga punya hak-hak. Jadi anak ini punya hak. Kemudian dituntut oleh seorang Lisa. Kenapa? Karena anak ini karena belum dewasa, dia hidupnya subjek hukumnya tergantung dari perwalian. Siapa walinya? Yaitu ibunya. Jadi ibunya yaitu Lisa sendiri mewakili anaknya kemudian menuntut seorang Ridwan Kamil. Ini menjadi ramai kan, tapi sebenarnya yang tahu mereka berdua. Tahunnya Lisa adalah 50%, tahunnya Ridwan Kamil adalah 50%. Dua-duanya kalau saling tahu menjadi 100%. Begitu. Tapi karena ada klarifikasi dari seorang Ridwan Kamil, ini memperjelas keadaan bahwasanya sebenarnya sudah ada hubungan antara mereka. Tinggal Ridwan Kamil masih membantah. Sampai kapan? Ya kita nggak tahu sampai kapan dia membantah. Tapi kemudian kalau ini masuk ke proses hukum, Lisa mengaku apa adanya dengan bukti-bukti dan kemudian tes kebohongan juga dia ternyata nggak bohong, tinggal Ridwan Kamil. Ya bantah-bantah juga kalau kemudian hasilnya juga memang faktanya demikian, ya sudah bantah-bantah juga percuma. Tapi kita berada di posisi tengah, bahwasanya apa yang disampaikan Lisa adalah sepihak dan sendirian. Begitu. Apa yang disampaikan oleh seorang Ridwan Kamil juga sepihak dan sendirian. Pemirsa Intens Investigasi.
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.